Roadmap Dunia Keluarga Ajaib bersama Bunda Dina Indriani. Oke, nah kita sudah mulai ya Bapak Ibu. Kita bisa lihat dari roadmap DKA ini ada pendidikan yang sudah kita siapkan mulai manusia lahir ya, sejak manusia lahir, yaitu usia 0 sampai 4 tahun. Nanti akan berjenjang ada anak ajaib ya, pendidikan anak ajaib usia TK yaitu 4 sampai 7 tahun ya atau 6 tahun. Dan juga anak ajaib usia SD dan SMP ya 7 sampai 15 tahun ya, atau remaja sekarang bisa masuknya juga ke Gen Z. Jadi yang keempat ini adalah pendidikan dialog ya, untuk khusus anak-anak remaja atau Gen Z yang usianya sekitar 17 sampai 27 tahun. Lalu untuk membangun sebuah keluarga ada sebuah pendidikan bagaimana siap menjadi seorang suami ajaib yang sudah mulai matang ya di usia-usia matang ini. Jadi sekitar 35 sampai 40 tahun atau 30 sampai 40 tahun, dan di sini ada pendidikannya yaitu pendidikan ibu rumah tangguh ya, dan juga bapak siap tanggap. Dan terakhir ya, ketika usia kita sudah mulai masuk usia 40 tahun ke atas, ini ada pendidikan senior, bagaimana mempersiapkan kita untuk menuju persiapan husnul khotimah. Insya Allah saya akan jelaskan satu persatu ya roadmap dari kurikulum DKA sesuai dengan usia. Nah, roadmapnya gimana nih Bunda Dina kalau kita punya anak usia 0 sampai 4 tahun. Roadmap yang ada di ruang kehidupan bersama dunia keluarga ajaib ini, kita akan memberikan 5 modul untuk ayah bunda bisa belajar secara online kapan saja di mana saja. Pertama, modulnya tentang Montessori for baby. Kedua, Montessori for junior toddler, artinya sekitar usia 1 tahun sampai sekitar 3 tahunan, itu masuknya ke junior toddler ya. Oke, lalu modul selanjutnya waspada gadget dan bahaya screen time, materi 0-7 tahun yang paling berharga. Dan yang terakhir AADC. Oke, jadi bukan ada apa dengan cinta ya. Kalau itu film, kalau hari ini kan kita belajar tentang dunia keluarga ajaib. Jadi ada apa dengan daycare. Anak SD sudah masuk jenjang 7 sampai 12 tahun. Inilah apa saja. Pertama, akan ada kelas yang namanya Ayo Jadi Anak Ajaib. Lalu setelah itu ada kurikulum kedua namanya jurus perisai rezeki ya. Yang ketiga jurus law of projection, di mana jurus ini mengajarkan anak-anak kita untuk memiliki impian yang besar ya. Yang ketiga adalah jurus disiplin kata. Selanjutnya ada yang kelima jurus terumbu karang. Selanjutnya ada jurus juga garis kebenaran, di mana sang anak belajar untuk bagaimana mulai belajar menurunkan ego, yaitu dengan ilmu apa? Paradox of Candy, dan juga getarkan dengan Al-Quran, atau kita kenalkan dengan ilmu Garpu Tala ya. Bagaimana my first puberty-nya gitu ya. Jadi pubertas mereka tuh jangan dibiarkan mereka cari taunya di TikTok. Dan terakhir kita akan mengenalkan kepada mereka tentang pendidikan finansial syariah sejak dini. RFF Inner Child, atau mengatasi luka batin mereka. Ini adalah salah satu upaya untuk memberikan kesehatan mental untuk anak-anak remaja kita. Yang kedua jurus law of projection, atau selanjutnya jurus POC dan Garpu Tala. Ini pun membackup kesehatan mental mereka. Selanjutnya mereka juga akan dibekali tentang bagaimana perisai rezeki. Kalau tadi khusus anak-anak SD dan TK, di sini ada khusus untuk remaja dan Gen Z-nya ya. Maka selanjutnya jurus disiplin kata. Selanjutnya bagaimana nih ketika seorang remaja atau Gen Z yang sudah mulai merasa aku kayaknya lebih betah di luar daripada dengan keluargaku, maka kenalkan mereka dengan terumbu karang. Lalu ada juga modul tentang garis kebenaran, bagaimana menurunkan ego mereka. Selanjutnya mereka juga akan diajarkan bagaimana bahagia tanpa syarat, artinya tanpa harus memikirkan sesuatu yang belum mereka dapatkan, tapi bagaimana diajak untuk mensyukuri apa yang mereka punya. Maka ada materinya tentang Who Am I dan juga Move On. Who Am I tadi tentang apa? Bagaimana mengajarkan mereka untuk mengenal siapa diri mereka. Karena siapa yang mengenal dirinya maka akan lebih mudah untuk mengenalkan mereka kepada Tuhan mereka atau mendekati Allah. Dalam hal ini jurus buka perisai ya. Dan terakhir adalah bagaimana ilmu magnet ta'aruf ya, bagaimana ta'aruf yang baik yang sebenarnya yang mereka bisa dapatkan materi ini di kelas yang sangat luar biasa hingga bisa mereka akhirnya PPKM. Apa itu PPKM? Pelan-pelan kita menikah. Di kelas ini kita akan ditemani ya oleh seseorang yang
suami istri yang sama-sama sedang belajar menjalani proses sebagai seorang istri dan suami. Nah, ini adalah aspek-aspek kunci yang didapatkan di kelas belajar jadi suami dan belajar jadi istri. Pertama, orang akan terlihat berbeda ketika yang belajar dengan yang tidak belajar. Ya, jelas sekali. Ada yang istri betulan sama istri kebetulan. Ya, yang kedua, keterampilan. Aspek kunci yang didapatkan di kelas ini akan mendapatkan keterampilan bagaimana komunikasi efektif antar suami dan istri. Di kelas ini juga akan didapatkan manajemen emosi dan empati. Ya, kadang-kadang kalau udah menikah itu kan emosi jiwanya mulai naik lagi ya. Oke, yang keempat adalah literasi finansial keluarga. Ternyata apa sih yang membuat angka perceraian di Indonesia ini cukup tinggi? Karena ternyata ketika mereka memasuki gerbang pernikahan ini tanpa ada kesiapan, baik dari kesiapan psikologis ataupun juga dari kesiapan salah satunya adalah tidak mempelajari tentang literasi finansial keluarga. Selanjutnya adalah untuk menjadi seorang suami dan istri yang perlu pembekalan dilakukan adalah persiapan ilmu pengasuhan anak atau parenting. Selanjutnya adalah yang keenam, keterampilan memecahkan persoalan. Oh, ternyata ini penting juga dipelajari sebelum kita menjadi ayah dan bunda. 7. Bagaimana aspek atau kunci yang didapatkan di kelas nanti? Bagaimana kita bisa fleksibilitas dan beradaptasi antara suami dan istri ketika dalam satu rumah. Dan yang terakhir, bagaimana pengembangan diri secara berkelanjutan. Karena pada saat menjadi suami dan istri, maka kita pun harus melanjutkan bagaimana menjadi ayah dan bunda. Pertama, lepaskan dulu inner child kita atau luka batin kita. Ini yang harus ibu menjadikan fase utama di kelas pertama sebelum kelas-kelas lainnya. Yang kedua, ciptakan impian keluarga ajaib kita. Ya, modul yang ketiga, perisai rezeki ibu rumah tangguh. Jadi kalau yang mau belajar spill tentang ilmu magnet rezeki dengan jurus pertamanya, silakan belajar di jurus perisai rezeki ibu rumah tangguh. Lalu ada juga modul tentang lisanmu nasibmu. Hati-hati, lisan kita akan menjadi nasib kita, nasib anak kita, dan nasib pasangan kita. Lalu ada juga modul tentang lunas dengan damai yang sedang mengalami persoalan tentang ekonomi. Ya, jadi bagaimana melunasi dengan cara yang damai. Lalu bagaimana kita sebagai ibu rumah tangguh, sebagai menteri keuangannya, itu cerdas kelola gaji jadi rezeki. Modul selanjutnya adalah bagaimana dia sadar diri, sadar dinar agar asetnya bisa menyelamatkan aset keluarga ya. Jadi ini perihal tentang kehidupan dalam bidang ekonomi. Selanjutnya ya, kita ada modul tentang MR Goes to School. Jadi bagaimana ilmu magnet rezeki ini bisa membantu warga sekolah, mulai dari anak-anak, mulai dari orang tuanya atau parentingnya sampai dengan pengelola sekolahnya ataupun guru-gurunya. Orang tua betulan dan orang tua kebetulan ya. Sekolah IRT jago ngomong atau dasar-dasar public speaking hingga akhirnya ibu bisa menghasilkan cuan hanya dengan modal ngomong doang ya. Dan selanjutnya ada IRT pahami pasangan dan anak-anak ya. Nggak cuma sekedar mentalnya. Maka bagaimana seorang ibu rumah tangguh yang sudah mulai berumur, dia bisa menjaga kesehatan fisiknya, salah satunya dengan materi tentang diet impossible. Maka insya Allah roadmap kurikulum DKA seri Bapak Siap Tanggap itu akan kita sama-sama belajar, mulai dari belajar bersama Ustadz Indra Firmansyah bersama ilmu kata kunyah, lalu belajar bersama Ayahman bersama ilmu bagaimana menjadi ayah, dan selanjutnya kita juga bisa belajar dengan Ustadz Nasrullah dalam ilmu magnet rezekinya di kelas-kelas beliau. Nah, itu adalah sebagai salah satu tips menjadi ayah yang ajaib. Berikut adalah roadmap DKA di usia 40 tahun. Persiapan menuju husnul khotimah. Pertama, pelajari ilmu agama. Yang kedua, miliki ilmu kesehatan mental. Yang ketiga, miliki ilmu kesehatan fisik. Lalu keempat, ilmu berkomunikasi dan hubungan antar personal. Dan yang kelima adalah ilmu manajemen keuangan dan warisan yang tadi sudah disebutkan. Ini ilmu bekal kita. Dan yang keenam, ilmu lingkungan dan kontribusi sosial. Demikian roadmap dunia keluarga ajaib yang sudah sangat clear, jelas dijelaskan tahapan dari mulai usia baru lahir sampai dengan persiapan
menuju kematian hingga menjadi kematian yang baik. Saksikan selengkapnya hanya di ruangkehidupan.id.